Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Dwi Saputra dari kelas 10 Merdeka 5. Ini saya akan menjelaskan tentang teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi nih, kamu pasti pernah melihat reporter yang mewawancarai narasumber, misalnya pada kejadian gempa bumi di Cianjur. Fakta-fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat, serta bukti penduduk, serta foto atau video di lokasi kejadian. Selain mendasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secepat mungkin supaya informasi nggak basi. Selanjutnya, tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk melihat lebih berhati-hati. Contohnya memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dengan angin kencang. Berita mengenal kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang hingga longsor ramai menghiasi koran maupun media online. Berita tersebut berguna supaya kita selalu waspada sebelum berpergian. Selain itu, berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, berita mengenai kenaikan harga BBM membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurangi mobilitas mereka. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. 1. Apa, what. Kata dari apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kedua, di mana, where. Kata ini di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Ketiga, kapan, when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Keempat, siapa, who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, biasa pelaku, korban, atau saksi mata. Kelima, mengapa, why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Keenam, bagaimana, how. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal untuk membuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lite, teras berita atau orientasi. Kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini membuat latar belakang, penyebab, hingga upaya dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Ketiga, ekor berita. Bagaimana mencantum informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). 2. Kata kerja mental. Kata kerja atau verbal mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Keempat, konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Kelima, kalimat tidak langsung. Ketika wartawan meliput berita, keterangan ini narasumber diperoleh secara langsung. Jadi dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya di dalam berbagai kalimat, salah satunya kalimat langsung. Selanjutnya, jenis-jenis. Yang pertama, berita langsung, startling news. Startling news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terbaru, terhangat, dan menarik. Jenis berita langsung biasanya dapat kamu temui di halaman depan koran atau surat kabar. Startling news dibagi menjadi dua macam, yaitu hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Soft news, berita ringan biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Selanjutnya, berita opini. Opinion news, berita pendapat. Opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seorang mengenai suatu hal, ide, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga, berita imperatif. Imperatif news, berita imperatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. Keempat, berita mendalam. Depot news. Depot news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan jenis, mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what.
5. Berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Dalam proses menyusun berita ini, penulis atau wartawan menjadi watchdog dan melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi.